Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Anabella Nelasari dari Prodi Matematika dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis data penjualan produk baik aksesoris dan clothing pada periode tahun 2013 hingga 2016. Analisis ini saya lakukan menggunakan Microsoft Excel dengan memanfaatkan fitur seperti Power Query, Pivot Table, Calculated Field, Slicer, dan Dashboard interaktif untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai performa profit perusahaan. Saya memilih dataset ini karena punya potensi besar untuk menggambarkan performa bisnis secara nyata. Dengan data yang lengkap mulai dari pendapatan, biaya, profit, hingga kategori, produk, dan negara, bisa dilihat bukan hanya berapa besar penjualan, tapi juga mengapa suatu kategori atau negara lebih menguntungkan dari yang lain. Dari sinilah potensi insight bisa muncul, terutama terkait efisiensi biaya dan strategi harga produk. Berdasarkan observasi awal terhadap data, terlihat bahwa margin profit tidak selalu sejalan dengan volume penjualan. Dari situ, saya merumuskan 4 pertanyaan bisnis utama untuk dijawab melalui analisis ini, antara lain terkait tren profit tahunan, perbandingan antar negara, kontribusi produk, serta hubungan antara pendapatan, biaya, dan profit. Sebelum analisis, saya melakukan data cleaning di Power Query agar datanya konsisten. Lalu saya menambahkan 2 kolom turunan, yaitu profit level dan margin level untuk memudahkan klasifikasi tingkat profit dan margin tiap produk. Setelah itu, analisis dilakukan menggunakan pivot table untuk menghitung total revenue, cost, dan profit, serta membandingkan antara kategori dan negara. Saya juga menambahkan simulasi dengan goal seek dan skenario manager untuk melihat dampak kenaikan harga terhadap profit. Ini adalah dashboard interaktif yang saya buat di Excel. Dashboard ini menampilkan berbagai elemen visual seperti KPI cards yang menunjukkan total revenue, profit, orders, dan average margin. Setiap chart memiliki peran. Bar chart untuk membandingkan profit antar negara, donut chart untuk proporsi profit per kategori, line chart untuk melihat tren profit per bulan, dan combination chart untuk membandingkan revenue, cost, dan profit. Saya juga menambahkan slicer agar pengguna bisa memilih tahun atau kategori tertentu serta tombol reset berbasis Macro VBA untuk mengembalikan semua filter ke tampilan awal. Dengan ini, dashboard menjadi lebih interaktif dan mudah dipahami bahkan oleh pengguna non-teknis. Dari hasil analisis yang saya peroleh, terdapat beberapa wawasan utama yang dapat disimpulkan. Pertama, profit tertinggi berasal dari United States dan Australia, sementara negara seperti Kanada dan United Kingdom menunjukkan profit yang relatif rendah. Kedua, kategori aksesoris menjadi penyumbang profit terbesar, sedangkan clothing memiliki volume penjualan lebih kecil meskipun profitnya sedikit lebih tinggi. Yang ketiga, secara keseluruhan, rata-rata margin profit berada pada kisaran 57 hingga 58% yang menunjukkan efisiensi pengelolaan biaya cukup baik. Dan terakhir, profit menunjukkan pola fluktuatif secara musiman, di mana peningkatan terjadi pada kuartal kedua dan hingga ketiga, dan menurun menjelang kuartal keempat. Selain dashboard utama, saya juga melakukan analisis lanjutan menggunakan fitur What If Analysis di Excel. Melalui goal seek, saya mencari tahu berapa jumlah unit produk klasik fast ukuran S yang harus dijual agar mencapai target profit sebesar $1.000. Dari hasilnya dibutuhkan sekitar 25 unit. Lalu saya juga menggunakan skenario manager untuk mensimulasikan kenaikan harga sebesar 5%, 10%, dan 15%. Hasilnya terlihat bahwa setiap kenaikan harga berbanding lurus dengan peningkatan profit. Analisis seperti ini membantu perusahaan untuk merencanakan strategi, harga, dan target penjualan yang lebih realistis di masa mendatang. Berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan. Pertama, pada kategori clothing, perlu dilakukan peningkatan volume penjualan agar margin yang tinggi dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap total profit. Yang kedua, fokus perlu diberikan pada negara dengan profit tinggi seperti United States dan Australia untuk mempertahankan performa, sekaligus memperkuat strategi pemasaran di negara dengan profit yang rendah seperti Kanada dan United Kingdom. Ketiga, perusahaan dapat melakukan penyesuaian stok dan produksi berdasarkan pada pola musiman agar perencanaan penjualan lebih efisien dan tepat waktu. Sebagai kesimpulan, dashboard ini berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis yang diajukan.
Proses analisis ini juga memberikan gambaran bahwa pengambilan keputusan berbasis data dapat membantu manajemen mengenali potensi profit dan risiko lebih akurat. Refleksi dari proyek ini, saya belajar bahwa data yang sama bisa memberikan makna berbeda tergantung bagaimana kita mengolah dan menafsirkannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan tidak sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.